lagi Pak Dodi yang sudah bersedia melayani. Kami mengucapkan terima kasih. Shalom sekali lagi saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom. Firman Tuhan dalam Filipi 4 berkata apa? Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Setiap kita yang hadir pada siang hari ini dipenuhi sukacita, amin. Amin. Mari kita mau bangkit berdiri. Sebab kita percaya bahwa sungai sukacita boleh mengalir di dalam diri kita karena Tuhan yang memenuhinya. Semua katakan, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yeah. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Menari, ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi tunjukkan wajah yang bersukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Mana yesnya? Yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Semua tangan di atas. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Bapak Ibu semua yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Bersama-sama kita mau menari, kita mau bergoyang bagi Tuhan. Sebab sukacita Tuhan sudah dialirkan bagi setiap kita. Amin. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Semua menari. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Tangannya di atas. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Siapa yang membuat sukacita kita penuh? Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi katakan dengan yakin. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sungguh hanya Tuhan yang membuat sukacita penuh di dalam diri setiap kita. Kita percaya dan itulah perintah yang diberikan Tuhan ya, supaya sukacita kita menjadi penuh. Terima sukacita surga yang dari Tuhan, sebab Dia yang akan memberikan kepenuhan sukacita bagi setiap kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima
sukacita. Kedua, kita ini diberi sukacita sama Tuhan. Maka wajah-wajah yang sudah menerima sukacita itu gimana? Senyum, ayo kelihatan giginya semua ya. Sekali lagi kita mau terima sukacita surga dari Tuhan. Amin. Amin. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Semua tangan yang sudah menerima sukacita surga boleh diangkat ke atas. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Apapun persoalanmu, apapun keadaanmu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Katakan, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Beri sorak kemuliaan bagi Tuhan. Ditepuk bahunya temannya di kanan kiri, katakan sukacitamu penuh. Sukacitamu penuh. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh hanya Tuhan yang mampu memenuhkan setiap sukacita di dalam diri kita, apapun keadaan kita, apapun persoalan yang kita hadapi, kita boleh melewatinya bersama Tuhan. Amin. Mari saat ini kita mau bersyukur, kita mau masuk lebih dalam lagi untuk menyadari betapa kasih Tuhan sungguh dicurahkan bagi setiap kita tanpa batas. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kembali Engkau boleh tarik setiap kami Tuhan, untuk kami boleh datang, untuk kami boleh bersekutu bersama. Terlebih-lebih kami boleh bersyukur dan menyadari bahwa seluruh keberadaan diri kami, semuanya ini hanya karena anugerah yang daripada Engkau. Tuhan, betapa sering kami tidak menyadari, betapa sering kami ini bertanya dan terus bertanya, apakah Engkau ada bersama kami? Betapa sering juga kami ini terus kecewa terhadap keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan kami. Biarlah saat ini Tuhan, kami mau dengan rendah hati datang kepada Engkau. Kami mau Tuhan untuk menyadari betapa banyak hal yang sudah Kau perbuat dalam hidup kami, yang seringkali kami lalai untuk menyadarinya. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau keberadaan diri kami, semuanya itu hanya karena kasih anugerah-Mu. Kalau kami masih boleh bangun dalam keadaan sehat, bahkan kalau kami masih boleh bernafas hari ini Tuhan, sungguh itu adalah anugerah yang tak terhingga, yang kami boleh terima daripada-Mu. Terima kasih juga Tuhan, untuk rahmat-Mu yang boleh menarik setiap kami dengan penuh kerinduan, untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Lebih dan lebih lagi kami boleh mencari kehendak-Mu dalam hidup kami.
Biarlah saat ini Tuhan, kami sungguh mau menyadari bahwa kami ada semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Bersama-sama katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan sekali lagi, Ku ada sadari seluruh keberadaan
kasih Tuhan. Sungguh hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah kami. Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami. Engkau memberikan kepada setiap kami Tuhan hati yang baru, roh yang taat. Engkau Tuhan yang mau melembutkan hati kami saat ini, untuk kami boleh menjadi bejana yang baik bagi setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami sungguh bersyukur hari demi hari Engkau boleh tarik kami lebih dan lebih lagi untuk mengenal kehendak-Mu dan menjadikan Engkau segalanya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini Engkau akan mengajar kepada setiap kami mengenai kasih dan ketaatan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, bahkan melalui firman-Mu hari ini Engkau izinkan kami melihat contoh Tuhan dari Lot yang istrinya tidak taat Tuhan, dan apa yang terjadi kepadanya. Biarlah saat ini Tuhan, saat ini kami boleh serahkan hati kami hanya ke dalam tangan-Mu. Saat ini kami percaya Engkau yang berkuasa untuk melembutkan hati kami. Engkau yang berkuasa Tuhan untuk memberikan roh yang baru itu bagi setiap kami. Sebab Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami. Setiap kami, Engkau ada di setiap jalan kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hatiku haus dan lapar
memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Ini kerinduan kami, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari sembahlah Dia, kami sembah Kau Tuhan. Sembahlah Dia, arahkan pikiranmu hanya kepadanya. Sembahlah Dia dengan bebas, sembahlah Dia dengan rohmu. Ya rana karana karana ya rana rana oh ya rana karana Terima kasih Tuhan. Syara parandaran daran 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 daran. Syara parandaran daran 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 daran. Marilah engkau yang letih, lesu, berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan air kehidupan dan membuat hatimu damai sejahtera. Saya meneguhkan sabda ini. Syikaran daran 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 daran. Yarana halana yarana rana 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 rana. Syikaran daran 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 daran. Syara parandaran daran daran daran. Aku Tuhan Allahmu yang begitu mengasihimu anak-anakku. Datanglah kepadaku. Syikaran daran daran daran. Syara parandaran daran daran daran. Marilah kita terus melambungkan doa kepada Tuhan, supaya dunia yang dikabarkan kanan kiri dan berita-berita yang menakutkan tidak menggoyahkan iman kita. Janganlah kita melihat dan menjadi khawatir, tetapi percayalah kepada kuasa Tuhan, sebab Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi firman dan cinta Allah. Shalom. Syara parandaran daran daran. Syara daran 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 daran. Syara parandaran daran daran daran. Syara parandaran. Biarlah lagu ini Tuhan boleh menjadi doa yang terindah yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagi
Yohanes 15 memberikan kepada kita perintah baru, yaitu perintah untuk saling mengasihi. Biarlah Tuhan dengan mengasihi Engkau, kami boleh lebih dan lebih lagi dipenuhkan di dalam sukacita kami mengikut Engkau, apapun keadaan hidup yang menimpa kami saat ini. Dan biarlah kerajaan-Mu, kebenaran-Mu Tuhan, itu boleh menjadi bagian hidup kami mulai dari saat ini ketika kami masih ada di dunia ini. Kami percaya Tuhan bahwa kebenaran firman-Mu yang akan Engkau sampaikan melalui anak-Mu yang sudah Kau pilih, yaitu Bapak Dodi, itu boleh menjadi satu kerajaan yang baru dalam hidup kami. Itu boleh menjadi satu kebenaran yang boleh kami lakukan dalam hidup kami. Tuhan, kami percayakan hati setiap kami yang hadir di tempat ini. Kiranya Engkau sendiri yang mau menaburkan benih firman yang subur, yang boleh bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk. Shalom. Saya melihat ibu-ibu, bapak-bapak lebih sukacita pada hari ini. Bagaimana, apakah Anda mengalami cinta kasih Tuhan? Amin. Tadi dengan puji-pujian ikut memuji Tuhan lebih bahagia. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin Anda bingung ya, kenapa kok Pindoman ini mendatangkan Bapak Dodi? Siapakah Bapak Dodi itu? Ada yang tahu? Belum ya? Kami persilahkan Pak Dodi. Bapak Dodi ini orangnya kalem, terus kemudian sabar, karena dia, mari Pak silakan, figur dari seorang guru. Mungkin Bapak Dodi bisa menjelaskan guru di sekolah mana dan bagaimana? Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Ya, saya Dodi Albertus, saya guru SD. Jadi kalau saya datang di sini, berdiri di tempat ini, mohon maaf kalau Bapak Ibu mungkin saya anggap sebagai murid-murid saya. Jadi nanti Ya. tepuk-tepuk tangan kayak anak SD ya Pak ya. Iya, jadi saya guru agama di SD Regina Pacis, Jakarta, Palmerah. Saya mengajar agama untuk kelas 4, 5, dan 6 SD. Luar biasa. Ya, ini tahun yang ke-29. Wow, pengabdian. Soalnya seorang guru itu adalah pahlawan yang tanpa bintang jasa ya. Tetapi murid-murid itu diajar mengenal Tuhan. Dia juga sudah menyampaikan firman Tuhan secara luar biasa untuk mendidik anak-anak dari kecil. Tetapi ada satu hal, kalau Anda mungkin sering mendapatkan WA, renungan dan sebagainya, yang temanya adalah kencan dengan Tuhan. Pernah mendapatkan nggak? Yang pernah mendapatkan angkat tangan. Lah ini beliau yang membuat. Nah, sekarang saya mau nanya Pak Dodi, kalau orang berkencan itu kan seperti pacaran ya Pak Dodi ya, biasanya mesra-mesra, senang. Nah bagaimana kok Pak Dodi itu mempunyai inspirasi membuat renungan itu kencan dengan Tuhan? Ini agak lain dari yang lain memang. Iya Bu, jadi pertama kali saya buat temanya itu kencan dengan Tuhan, itu banyak diprotes. Ya suster-suster protes, ya yang lain pada protes, kok kayaknya melecehkan Tuhan di sini. Ya, lalu saya dengan santai menjawab, Bapak Ibu, kencan itu kan tidak hanya antara pria dengan wanita saja. Benar. Ya, kalau pria dan wanita bisa kencan, bisa sedekat itu satu sama lain, kenapa kita tidak bisa dekat sama Tuhan? Jadi kencan dengan Tuhan itu ada hal yang positif. Tergantung siapa yang menerjemahkannya, mengartikannya. Kalau pikiran dia tidak bagus, ya mungkin dia akan berpikir, ih jorok. Tapi saya mengatakan itu bahwa itu pikiran yang positif. Kenapa kita tidak bisa berkencan dengan Tuhan setiap hari? Jadi itu kemudian saya jawab seperti itu, akhirnya satu persatu bisa memahami. Jadi tergantung pikiran kita saat kita menerima, membaca hal seperti itu Bu. Luar biasa sekali. Jadi kita bisa bermesra-mesrahan dengan Allah Bapa, karena kalau bermesra-mesrahan lalu kelakuannya kita baik, kita tertuju pada firman Tuhan, apa saja yang kita minta Tuhan pasti akan berikan karena Dia mengasihi kita. Amin. Lah nanti mungkin Pak Dodi dikirimkan linknya melalui Vera supaya nanti bisa dikasih ke WA grup teman-teman. Bersedia kan? Supaya kita juga makin akrab dengan Tuhan, berkencan dengan Tuhan.
Terima kasih Pak Bu Dodi, Ervina. luar biasa sekali. Dari Regina Pacis, seorang guru SD mengajar agama dan juga khusus didatangkan dari Jakarta. Itu untuk Anda semuanya ibu-ibu yang diberkati Tuhan di dalam Bina Doa dan Firman, Bida Kudus, Keuskupan Surabaya. Kami persilakan Pak Dodi untuk melanjutkannya kencannya bersama dengan Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Ibu Ervina. Waktu pertama kali saya diundang sama Ibu Vera itu, saya merasa siapa sih saya? Karena biasanya kalau dilihat itu undangannya itu untuk romo-romo semuanya ya, yang di Jakarta itu terkenal juga ya. Maka begitu saya diundang, Bu, saya cuma guru SD. Ya, takutnya mengecewakan nanti ya. Udah nggak apa-apa Pak, dicoba saja. Ya sudah, ini adalah kali saya yang kedua ya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, 2 bulan lalu mama saya masuk rumah sakit. Waktu dirawat itu di depannya itu adalah entah itu kebetulan atau bukan ya, tapi kan tidak ada yang pernah kebetulan di mata Tuhan. Itu ternyata teman mama saya waktu masih bekerja. Jadi sama-sama sudah sepuh 77 tahun. Cuma mama saya otaknya masih ingat siapa saja, temannya yang di depannya itu sudah pikun ya, sudah lupa sama anaknya. Anaknya ada di depan saja, dia masih panggil, "Suster, mana anak saya, suster?" Ya, anaknya juga bilang, "Ya, entar dipanggil ya." Padahal itu adalah anaknya sendiri. Lalu kemudian ketika dia dijaga sama susternya, teman mama saya itu bilang, "Hari ini hari apa ya?" "Hari Senin." "Aduh, kenapa kamu tidak kasih tahu saya? Kemarin itu seharusnya saya pergi ke gereja. Itu hari Minggu, kenapa kamu gak kasih tahu saya?" "Ya, lupa," katanya. "Lain kali gak boleh lupa ya." Dia lupa Bapak Ibu sama anaknya, tapi dia nggak lupa kalau hari Minggu tuh harus pergi ke gereja. Lalu kemudian sorenya dia tanya lagi, "Sekarang jam berapa?" Dibohongin lah sama yang jaga, "Jam 12 malam, udah tidur." "Waduh, kamu nggak kasih tahu saya, hari ini tuh ada pertemuan lingkungan jam 7. Lain kali tolong kasih tahu saya." Dia boleh lupa sama anak-anaknya, sama keluarganya, tapi kalau ada pertemuan lingkungan, dia ingat Bapak Ibu. Saya sampai geleng-geleng kepala, ini orang pikun tapi untuk hal-hal yang rohani dia selalu ingat. Lalu kemudian saya lihat lagi di TikTok ya, ada seorang ibu udah sepuh umur 90 tahun ya, ditanya nih nama anak-anaknya semua, "Ibu ingat sama ini?" "Enggak." "Ingat sama ini?" "Enggak." Begitu ditanya, "Ingat sama Yesus?" "Yesus itu juru selamat saya, dia mau mati untuk saya." Dia khotbah Bapak Ibu. Ini luar biasa. Sampai saya berpikir ternyata pengalaman dicintai oleh Tuhan, pengalaman dikasihi oleh Tuhan itu bisa masuk sampai pikiran yang paling terdalam. Sehingga anak boleh lupa, suami boleh lupa, kenangan-kenangan di masa lalu boleh lupa. Tapi ketika disebutkan nama Yesus tidak pernah lupa. Itulah hebatnya kuasa Tuhan. Ketika kita mengalami kasih Tuhan, mengalami dicintai oleh Tuhan, mengalami diperhatikan oleh Tuhan, mengalami disembuhkan oleh Tuhan, itu akan terus kita ingat semuanya. Dan kalau hari ini Bapak Ibu berkumpul di tempat ini, itu juga saya percaya karena pengalaman Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dicintai oleh Tuhan, sehingga Bapak Ibu rela datang ke tempat ini untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mungkin ada yang enak kan, mungkin ngapain datang, bisa nonton drama Korea, bisa jalan-jalan di mall ya, bisa kemana-mana, kebetulan ini libur sekolah ya. Tetapi ternyata pilihan Bapak Ibu datang ke tempat ini. Kalau saya boleh katakan Bapak Ibu, yang mengundang pertama-tama datang ke sini bukan Ibu Ervina atau panitia, tetapi Tuhan yang lebih dahulu mengundang. Nanti kalau salah satu dari antara kita pergi mendahului Tuhan ya, nanti tanya, "Tuhan coba dong lihat daftar absensi binoman tanggal 1 Juli ini, apakah ada nama saya di situ?" Ada di situ. Tuhan undang banyak, tetapi Tuhan hanya pilih sebagian dari yang diundang, yaitu kita semua. Jadi kita semua ini adalah tamu-tamunya Tuhan untuk bisa merasakan betapa luar biasanya kasih Tuhan itu. Maka pada pagi hari ini saya mengambil tema kasih dan ketaatan mendatangkan berkat. Saya akan mengambil bacaan hari ini dari Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai dengan 9. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus karangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan.
Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda, ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, masih ingat dengan nama Karol Wojtyła. Karol Wojtyła itu adalah nama asli dari Paus Yohanes Paulus yang kedua, orang Polandia. Jadi waktu beliau masih menjadi pastor, dia itu pernah menjadi dosen di sebuah universitas di Polandia. Dia kemudian punya seorang mahasiswa bernama Adam Zieliński. Ya, nah Paus ini tidak pernah, Karol ini tidak pernah curiga tentang pemuda itu. Tetapi ternyata pemuda itu diutus oleh pasukan atau partai komunis baru sesudah rezim Nazi saat itu. Jadi dia dikirim untuk memata-matai apa yang dilakukan oleh Karol Wojtyła saat itu. Ya, jadi cari tahu nih apa kelemahannya, apakah dia membangkang atau bagaimana. Jadi semua diselidiki. Ya. Tetapi semakin diselidiki, ternyata apa yang dilakukan Karol itu membuat si Adam ini bangga. Tadinya dia berpikir negatif tentang si Karol ini, ya, jangan-jangan nanti dia akan membangkang pada pemerintah dan sebagainya. Ternyata setelah diamat-amati selama beberapa waktu, dia bangga dengan Paus ini, dengan si Karol ini. Karena apa? Karena ternyata dia seorang hamba Tuhan yang sungguh luar biasa, taat sama Tuhan, dekat dengan jemaatnya, dan sangat berguna untuk bangsa dan negaranya. Sehingga dia tidak bisa menemukan kesalahan sedikit pun dari dalam diri si Karol ini. Sampai akhirnya kemudian dia menyesal. Dia merasa bersalah bahwa sudah berpikirannya negatif tentang si Karol ini. Kemudian dia datang kepada Karol dan dia minta maaf. Dia ceritakan bahwa saya ini diutus oleh partai komunis rezim yang terbaru ini untuk memata-matai. Dan sekarang saya minta maaf karena ternyata setelah saya amat-amati, Anda tidak seperti yang saya pikirkan. Lalu apa jawaban dari Karol? Dia hanya mengatakan begini, penyesalan yang diungkapkan engkau sudah cukup untuk membayar kesalahanmu. Sudah, cuma itu saja. Si Adam bingung dong. Dia berpikir bahwa Karol ini akan marah, mungkin akan membombardir dengan pertanyaan-pertanyaan, atau mungkin akan dipanggil oleh pihak universitas untuk ditanya apa tujuanmu dan lain sebagainya. Tapi ternyata hanya satu kalimat dikatakan, penyesalan yang telah engkau ungkapkan sudah cukup membayar kesalahanmu. Ternyata Karol begitu mudah untuk mengampuni. Ya, tidak terbayang. Tidak terpikirkan oleh dia. Yang tadinya dia takut mungkin dia akan ditangkap dan lain sebagainya. Ternyata apa yang dikatakan itu membuat hatinya menjadi tenang, Bapak Ibu. Lalu dia mencoba mendalami apa yang menyebabkan kok dia gampang sekali untuk mengampuni saya. Ternyata dia menemukan dua hal dalam diri si Karol ini. Yang pertama adalah harga dari jiwa yang menyesal itu lebih mahal. Bapak Ibu ingat baik-baik, harga dari jiwa yang menyesal itu lebih mahal dibandingkan orang yang tidak pernah menyesal, dibandingkan orang yang tidak pernah berbuat kesalahan.
dia sudah berbuat salah dan kemudian dia menyesal, maka harga jiwanya itu lebih mahal. Itu yang pertama yang dia lihat dari si Adam. Lalu yang kedua adalah rasa dendam sama sekali tidak sebanding dengan indahnya pertobatan. Ya, mungkin kalau hari ini saya disakiti sama Ibu Ervina, ya, kemudian Ibu Ervina minta maaf sama saya, maka dendam saya itu tidak sebanding dengan pertobatan dari Ibu Ervina. Tidak ada alasan bagi saya untuk terus dendam, karena ternyata pertobatan Ibu Ervina itu jauh di atas dari dendam saya. Nah, itulah dua hal yang membuat Carol bisa mengampuni si Adams. Cinta kasih dari Carol membuat Adam bisa berpikir yang lebih positif daripada sebelumnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, hari ini kita mendengar bacaan yang bagi saya itu sungguh luar biasa. Ya, jadi Yesus menyembuhkan seorang yang 38 tahun lamanya lumpuh. Ya, dikatakan di situ bahwa Yesus datang hari itu ke kolam Bethesda. Saya selalu mengatakan bahwa ketika Tuhan Yesus itu datang ke satu tempat, pasti ada sesuatu yang mau dia buat di sana. Dan benar Bapak Ibu, hari itu dia datang khusus untuk satu orang. Siapa dia? Orang lumpuh yang sudah 38 tahun. Dikatakan itu ada kolam Bethesda. Bethesda itu artinya rumah kemurahan. Ya, jadi semacam rumah sakit, maka sekarang ada rumah sakit namanya Bethesda. Dikatakan di situ ada 5 serambinya. Di serambi itu ada orang timpang, orang buta, orang sakit semuanya. Dan di tengah-tengahnya itu ada sebuah kolam. Dan kalau kolam itu bergoncang, itu artinya ada malaikat Tuhan yang datang ke tempat itu goyang-goyangin air. Dan siapa saja yang punya penyakit, begitu nyemplung pertama kali ke sana, penyakitnya sembuh, apapun juga sakitnya itu. Maka bisa dibayangkan Bapak Ibu, ada begitu banyak orang di situ. Dan yang paling depan kira-kira siapa? Orang-orang yang punya duit banyak. Ya, yang bisa saja dia bayar, tolong ya kalau airnya udah bergoncang, cemplungkan saya ke situ, kamu dapat cetiau satu-satu masing-masing. Lalu bagaimana nasib orang-orang yang gak punya? Mungkin dia di serambi yang paling atas. Maka buktinya apa? Orang ini 38 tahun, entah berapa puluh tahun dia ada di situ, mengharapkan untuk bisa datang ke sana, nyemplung ke sana Bapak Ibu. Di depan itu orang-orang yang punya pengharapan. Di belakang itu orang-orang yang penuh dengan luka, kekecewaan. Karena apa? Tidak punya kesempatan untuk membayar orang atau untuk sampai ke tengah kolam itu. Jadi mereka berharap kesembuhan itu kalau nyemplung di dalam kolam itu. Nah, hari ini ada 3 hal yang membuat kenapa orang lumpuh ini pada akhirnya bisa disembuhkan. Bapak Ibu mau tahu apa yang pertama? Yang pertama itu adalah perkataan di ayat ini, ayat 6, dijelaskan di situ ketika Yesus melihat. Jadi pertama-tama yang membuat orang ini bisa disembuhkan adalah ketika Yesus melihat. Mungkin Bapak Ibu heran, dia 38 tahun apakah Tuhan Yesus tidak melihat? Kira-kira Yesus melihat enggak Bapak Ibu? Melihat ya, tapi beda lihatnya. Kenapa baru 38 tahun kemudian Yesus baru melihat dan dia mulai bertindak di situ? Mungkin ada di antara kita, Pak, saya punya masalah luar biasa, saya punya sakit penyakit, saya punya penderitaan macam-macam. Apakah Yesus tidak melihat saya? Melihat, ya, tapi mungkin beda. Kalau hari ini saya lihat Ibu Vera di situ, lagi duduk diam-diam saja. Saya cuma lihat aja. Saya nggak ngapa-ngapain, nggak bertindak karena tidak ada masalah yang membuat saya harus bertindak. Tapi tiba-tiba Ibu Vera berteriak, perutku sakit, aku belum makan, lapar. Maka dari sini kemudian saya lihat siapa itu? Ibu Vera. Saya datang, kenapa Bu? Saya lapar. Maka saya kemudian kasih makanan. Jadi yang dimaksud dengan ketika Yesus melihat ini adalah ada timbal balik dari kita yang kemudian membuat Yesus penasaran kenapa nih orang ini bisa terjadi seperti itu. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu mengalami masalah, tapi kok Yesus kok gak bertindak? Yesus lihat Bu, tapi Yesus belum bisa bertindak karena apa? Mungkin kita percaya sama Yesus hanya setengah-setengah saja. Mungkin tidak ada pengharapan, udahlah kita ke dokter saja, gak usah berharap sama Tuhan Yesus. Maka Yesus tidak mau datang untuk melakukan sesuatu kepada kita. Saya ingat waktu itu ada seorang ibu yang cerita. Dibilang, Pak Dodi, ini anak saya sudah
kelas 3 SD, udah mau naik kelas 4. Jadi waktu dia masih balita, itu dia kena kejang-kejang. Ya sebulan itu bisa berapa kali kejang. Saya datang ke dokter, didoakan dan lain sebagainya. Tapi tidak pernah ada perubahan. Ya begitu saya datang ke dokter ini nggak bisa, saya datang lagi ke dokter ini. Saya datang ke persekutuan doa, didoakan di mana-mana, tapi tidak bisa. Sampai pada akhirnya Pak, saya tidak tahu lagi harus berbuat apa di situ. Ketika anak saya mulai kejang saat didoakan, saya hanya bilang sama Tuhan Yesus, Yesus saya tidak tahu lagi harus berbuat seperti apa. Saya serahkan dia kepadamu Tuhan. Terserah Tuhan mau buat apa untuk dia. Lalu apa yang terjadi? Anak saya berhenti kejangnya dan sudah 4 tahun ini dia tidak pernah kumat lagi. Saya bilang sama ibu, kira-kira apa Bu yang membuat pada akhirnya anak ini sembuh? Mungkin waktu dia masih kejang-kejang, saya datang kepada Tuhan. Tetapi saya masih lihat, nanti habis ini ke dokter ini. Ya habis ini ke dokter ini, nanti didoakan di sana. Jadi nemplok-nemplok tuh pikirannya kemana-mana. Tidak fokus pada apa yang bisa Tuhan lakukan. Maka tidak terjadi sesuatu Pak. Tapi ketika saya sudah tidak punya pengharapan lagi pada manusia. Dan saya hanya bilang sama Tuhan, saya pasrah Tuhan, terserah Tuhan maunya bagaimana. Disitulah kuasa Tuhan mulai bekerja. Yesus lihat Bapak Ibu, tapi Yesus belum bertindak. Tapi begitu dia mengatakan terserah Tuhan, wah Tuhan Yesus langsung makin oke, saya datang untuk menyembuhkannya. Itulah yang terjadi. Maka Bapak Ibu berusahalah untuk bagaimana caranya supaya Tuhan Yesus melihat apa yang kita alami saat ini. Saya teringat satu cerita, jadi ada orang kaya nih, ini cuma cerita ya Bapak Ibu ya. Ada orang kaya, ceritanya karena saking kayanya dia bisa undang Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Ya, nggak tahu naik pesawat apa ya. Datang ke sana, kemudian sampai di rumah itu, rumahnya ada 3 lantai. Wah, bagus sekali ya. Dan barang-barang di dalam rumah itu semua made in luar negeri. Nggak ada tuh yang buatan Indonesia. Ya, Yesus datang di situ, masuk, lantainya juga marmer sampai dia takut-takut untuk injek lantainya ini ya. Nah, kemudian diajak keliling rumah. Ya. Lalu bangga dong orang kaya ini bisa mengundang Tuhan Yesus. Akhirnya Yesus kemudian ditempatkan di kamar di lantai 2. Kamarnya luas, semuanya ada di situ, dapur juga ada, kamar mandi ada, semuanya ada di situ. Lalu orang kaya ini bilang sama Tuhan Yesus, Yesus, saya kasih kunci. Engkau berkuasa atas seluruh kamar ini Tuhan. Kau mau ngapain aja bebas Tuhan. Ini kuncinya. Oh terima kasih. Yesus masuk ke situ, ya udah karena dia diberi kuasa di tempat itu dia bebas. Dia mau makan, mau apa semuanya. Malam harinya Bapak Ibu, tiba-tiba pintu rumah orang kaya ini diketuk. Dari ketukan yang paling pelan sampai yang keras. Orang kaya bingung dong, kok ada tamu tengah malam seperti ini. Begitu dia buka, ternyata siapa yang datang? Iblis yang datang di situ. Ya, iblis masuk lalu terjadi pertempuran di situ ya. Untung orang kaya bisa menguasainya. Maka kemudian iblis pergi, dia babak belur. Waktu dia babak belur dia bilang gini, "Lah, buat apa saya undang Tuhan Yesus ke sini? Kok dia nggak tolong saya? Saya udah teriak-teriak, kenapa dia diam aja di kamar?" Ya penasaran dong. Ya, besok malamnya terjadi lagi hal yang sama. Ketukan pintu lebih keras lagi. Kalau kemarin cuma 1 iblis, sekarang datang 3 iblis datang di situ. Berantem lagi, tambah babak belur lagi, tapi dia bisa mengusir keluar. Karena dia sudah tidak tahan Bapak Ibu, dengan kejadian itu dia ketuk dong kamar Tuhan Yesus. Dengan tubuh babak belur dia bilang, Yesus, saya undang engkau sini untuk melindungi saya. Engkau tahu Tuhan, 2 malam berturut-turut saya berperang melawan iblis. Saya teriak-teriak panggil engkau, tapi engkau tidak keluar kamar. Percuma saya mengundang engkau. Lalu dengan sedih Yesus bilang, anakku, ketika aku datang ke tempat ini, engkau masih ingat, engkau memberikan kunci, dan engkau bilang kepada saya, Yesus, engkau boleh berkuasa atas kamar ini. Engkau tidak bilang, engkau berkuasa atas seluruh rumah ini. Seluruh keluargaku. Kau hanya memberikan aku kuasa atas kamar ini. Jadi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Gantian orang kaya yang nangis. Yesus ampuni saya. Hari ini juga Tuhan, saya beri kuasa penuh engkau untuk seluruh ruangan rumah ini
pekarangannya, pekerjaan saya, keluarga saya di mana saja, saya serahkan semuanya dalam kuasa-Mu. Baiklah, malam ketiga Bapak Ibu, pintu diketuk lebih keras lagi. Lalu Yesus bilang sama si orang kaya, duduk tenang-tenang di sini, saya yang akan buka pintunya. Begitu pintu dibuka, pasukan iblis datang di sana. Pas dia lihat Tuhan Yesus, iblis langsung bilang, oh maaf, salah kamar. Ya, tutup pintunya. Dengan bangga Yesus bilang sama si orang kaya itu, seng ada lawan. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu, dari kisah ini kita bisa melihat ketika Yesus diberi kuasa penuh atas seluruh keberadaan rumah, anggota keluarga, pekerjaan semuanya, maka dia bisa bertindak untuk menolong kita. Ya, tetapi kalau kita hanya setengah-setengah saja, maka yang terjadi adalah Yesus lihat tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Maka yang pertama ini, mari kalau saat ini Bapak Ibu, kita semua sini punya masalah, punya penyakit, punya problem yang begitu luar biasa. Kita berusaha untuk menarik perhatian Tuhan Yesus supaya dia tidak hanya melihat tapi dia mau berbuat sesuatu untuk kita semuanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua Bapak Ibu, apa yang menyebabkan si orang lumpuh ini pada akhirnya mengalami kesembuhan? Yang kedua adalah melepaskan luka hati atau kepahitan. Dalam ayat 6 dikatakan, yang bawah ya, Yesus berkata kepadanya, maukah engkau sembuh? Sesudah Yesus lihat, Yesus tanya dong, maukah engkau sembuh? Kalau Bapak Ibu ditanya sama Tuhan Yesus seperti itu, jawabannya apa? Mau atau tidak? Ya. Dan kenapa Tuhan Yesus harus tanya kepada si orang itu? Dia harus sudah tahu dong. Ya. Dia pasti minta disembuhkan. Kenapa Yesus masih harus tanya dulu sama orang ini? Lalu apa jawaban orang ini? Tuhan, 38 tahun aku mengalami penderitaan, berpuluh-puluh tahun aku juga ada di sini Tuhan. Setiap kali aku mau ke sana tidak ada orang yang menolong aku Tuhan. Pada saat aku mengengsot orang lain udah duluan mendahului aku. Tidak ada orang yang tolong aku, mereka semua jahat sama aku Tuhan. Yesus tahu. Ternyata orang ini sakit bukan hanya jasmaninya, tapi apa? Batinnya. Belasan tahun dia di situ, dia punya kepahitan dengan orang-orang di situ. Maka ditanya apa jawabnya? Jawabnya apa? Keluar semua luka-lukanya. Yesus tahu orang ini masalahnya bukan hanya di jasmaninya. Yesus tahu ada sesuatu yang salah di hatinya. Maka dia biarkan keluar semuanya. Ya begitu keluar, lega dong, plong. Ya, jadi orang ini ternyata sakitnya jasmani dan rohani. Mungkin Bapak Ibu ingat juga kisah tentang Tuhan Yesus menyembuhkan seorang wanita yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Ya, dia mau datang kepada Yesus, dia nggak berani. Karena apa? Dia merasa najis. Ya, maka dia hanya mengatakan asalku jamah saja jubah Tuhan, aku pasti akan sembuh. Maka dia menyeruak dari belakang, dia pegang tuh jubahnya. Set, tiba-tiba ada kuasa masuk dan dia merasa penyakitnya sudah hilang, udah nggak pendarahan lagi. Dia aman, tapi Yesus tidak merasa aman. Kenapa? Karena Yesus tiba-tiba bilang, siapa yang pegang saya? Petrus bilang, Tuhan kau lihat ada begitu banyak orang mengelilingi engkau, mereka semua megang engkau Tuhan, kenapa kau masih tanya lagi siapa yang pegang aku? Tapi ini beda. Saat orang ini memegang saya, ada kuasa yang keluar dari dalam diri saya. Kalau yang lain tidak. Wanita ini merasa takut dan dia datang tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Dia ceritakan semuanya, Tuhan 12 tahun saya mengalami penderitaan, sudah berobat ke sana sini tidak ada, sampai harta saya habis Tuhan, dibohongin dan lain sebagainya. Dia sembuh, tapi rohaninya belum sembuh. Dan disitulah kesempatan dia untuk cerita semua sama Tuhan Yesus. Dan akhirnya kemudian dia mengalami kelepasan. Begitu dia udah plong, Yesus mengatakan, hai anakku, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi Bapak Ibu, ternyata orang itu sakit ya. Pertama-tama bukan karena virus. Ada mungkin kepahitan yang dia simpan di sini yang bisa menyebabkan penyakit macam-macam. Entah itu migrain, entah itu kanker, entah itu asma dan lain sebagainya. Dan itu yang perlu disembuhkan. Maka ketika kita mau datang kepada Yesus, Yesus kalau nyembuhin tuh gak separuh-separuh, dia pengen semuanya di situ. Ya, supaya kepahitan itu lepas. Pengampunan ada dalam dirinya. Ya, Bapak Ibu ingat waktu Jerman Barat sama Jerman Timur belum bersatu,
Itu di tengahnya ada tembok, namanya tembok Berlin. Ya, jadi orang Barat sama Timur itu berseteru terus. Ya, lalu kemudian orang dari Jerman Timur yang nggak suka sama Jerman Barat lempar sampah. Wah, cemplung ke Jerman Barat. Di Barat lihat ini sampah dari mana? Oh, dari Timur, balas lagi, lempar sampah lagi ke sana. Balas-balesan sampai kemudian ada orang dari Jerman Barat lihat, wah ini nggak benar kalau seperti ini nih. Dia kumpulin nih orang-orang di Jerman Barat. Kamu tahu kenapa orang dari Timur kirim sampah ke sini? Tidak tahu. Mau tahu jawabannya? Karena hanya sampah yang mereka punya yang diberikan kepada kita. Tapi kita di sini, kita tidak hanya punya sampah, kita punya makanan, kita punya minuman, kita punya selimut. Kenapa tidak kita berikan apa yang kita punya kepada mereka? Sadar nih orang dari Barat nih. Ya, maka kemudian begitu dilempar sampah, lempar makanan. Lempar sampah lagi, lempar selimut. Lempar sampah lagi, lempar pakaian, minuman. Akhirnya di sini mulai sadar, loh dilemparin sampah, kenapa yang dibalas sama makanan, pakaian dan sebagainya. Akhirnya mereka kemudian mulai balas, dilempar makanan, mereka lempar makanan lain lagi. Ya, dan singkat waktu akhirnya mereka bersatu, itu tembok dihancurkan semuanya. Seperti itu. Jadi ternyata kasih bisa mengalahkan semua kejahatan. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu merasa tetangga sebelah kiri saya itu julid, suka memfitnah saya, suka omongin saya, suka menggosipkan saya, jangan pernah merasa marah. Karena apa? Karena hanya itu yang mereka punya. Hanya sampah yang mereka punya. Tapi ibu, bapak di sini punya Yesus. Punya kasih dari Yesus. Maka biar orang ngomongin apapun tentang bapak ibu yang jelek-jelek, jangan lagi kasih sampah sama mereka. Tapi kasih cinta, kasih pengampunan, kasih perhatian. Jangan jadi sama seperti mereka. Sampah dibalas dengan sampah. Jadi bayangin bapak ibu ya, muka orang-orang yang suka ngejek bapak ibu, bully bapak ibu, jelek-jelekin bapak ibu, gosipin bapak ibu. Ingat baik-baik, hanya sampah yang mereka punya. Jadi saya punya cinta Yesus, kasih. Ya. Jadi tetangga nanti kalau yang tetangga suka julitin begitu, dikatain apa? Selamat pagi Bu, Tuhan memberkati. Lama-lama dia akan menjadi baik. Ya. Ada tetangga yang seperti itu? Ada mertua yang seperti itu? Ada menantu yang seperti itu? Ya, ada saudara yang seperti itu? Suami seperti itu? Istri seperti itu? Anak-anak seperti itu? Orang tua seperti itu? Jangan diikutin, karena hanya sampah yang mereka punya. Kita kasih yang terbaik. Ya Bapak Ibu ya, ngomong-ngomong mengenai menantu dan mertua, siapa di sini yang punya menantu? Wow, siapa yang punya mertua masih? Siapa yang aman-aman saja mertua sama menantunya? Siapa yang gak aman-aman saja? Wah, semuanya aman. Ya, berarti Bindoman itu memang memberikan kenyamanan bagi mertua dan menantu. Ya, tetapi Bapak Ibu di luar sana itu banyak menantu sama mertua itu yang ciong. Ya, tidak pernah bisa bersatu. Ya, setelah saya teliti kenapa ya kok mertua sama mantunya itu nggak pernah akur. Karena apa? Ya, kata ibu sionya beda ya. Tapi coba ibu bayangkan ya, kalau ibu punya anak laki-laki diurus nih dari dalam perut sampai kemudian usia 25 tahun. Ibu tahu kesukaannya apa, ibu tahu ya apa yang dia gak suka, ibu tahu segala-galanya. Terus tiba-tiba dia menikah dengan seorang wanita. Ya, pergi ke rumah baru, ibu datang dong ke rumahnya, mau nginep ya di rumah anaknya. Begitu nginep, biasanya nih jam 6 pagi sarapan udah tersedia untuk putra kesayangan. Tapi begitu dia nengok, kenapa mantu gua masih tidur nih, udah jam 7. Lah anak gua makan apa di situ? Mulai kemudian, wah nggak bener nih menantu saya nih. Ya, begitu dimasakin, anak saya kan nggak suka makan asin, kenapa dikasih asin di sini? Mulai pelan-pelan akhirnya mulai, kamu tuh bagaimana sih jadi menantu? Kamu nggak tahu suamimu gini-gini, nggak suka gini-gini, kenapa kamu kasih minum? Si menantu, loh kok jadi begini? Ya padahal dia aman-aman saja sama saya. Dikasih makan jam 7 dia oke-oke saja, dikasih makan agak asin juga dia oke-oke saja. Siapa yang salah di sini? Ya akhirnya ciong Bapak Ibu. Nah karena itu kemudian, karena si menantu ini kemudian
jelek-jelekan terus sama si mertua, sampai kesel dong dia. Nggak ada kesabarannya. Akhirnya dia datangin dukun. Dia bilang nih, ini cerita Bapak Ibu ya. Dia datang dukun, "Mbah, punya nggak racun yang bisa membunuh dalam sekejap?" "Loh, untuk siapa?" "Mertua saya." Wah, dia galaknya minta ampun. Apa aja salah. Saya diomongin kemana-mana yang negatif semuanya. Saya pengen racun dia. Ada sih, mau yang sekali pakai langsung itu ada. Tapi ingat, kalau kamu pakai yang ini, begitu dia meninggal, kamu yang akan disalahkan. Mau masuk penjara? Enggak. Nah sekarang begini, saya punya yang daya kerjanya 30 hari. Ya, bentuknya pil. Sehari kamu kasih 1, masukin di makanan yang akan kamu kasih ke dia. Ya, tapi ingat, begitu sudah kamu kasih, kamu harus perlakukan dia sebagai tuan putri. Supaya dia nggak curiga kalau pada hari dia mati. Ya, dia ngomongin apa saja kamu kasih senyuman, pokoknya layani dia dengan baik. Oke, hari pertama dikasih makan gitu, "Ma, mau makan apa?" Terserah gua. Wah, pokoknya jawabannya. Tapi dia sabar Bapak Ibu, kasih di makanannya, dimakan. "Mau nambah lagi, Mak?" "Gak usah, taruh aja di situ." Hari kedua masih seperti itu, hari ketiga pokoknya dilayan dengan baik. Ya, 2 minggu kemudian sifatnya mulai berubah. Dia dengar dari tetangganya, kata mertua lu sekarang baik lo, ya nggak cemberutan lagi. Wah, dia bangga lu ceritain masakannya enak. Wah, iya gitu ya. 3 minggu kemudian jadi bestie berdua. Ya, kemana-mana tuntunan nih. Ya, wah, khawatir dong dia. Waktunya tinggal 1 minggu lagi. Maka dia bilang datang ke dukun, "Mbah, tolong Mbah, punya nggak obat penawar racun?" "Loh, kenapa?" "Mertua saya sekarang jadi bestie saya. Ya, dia udah nggak marah-marah lagi, makan sekarang kemana-mana saya diajak nih, kayak anaknya sendiri. Saya takut Mbak, tinggal seminggu lagi." Lalu si dukun bilang, "Gak usah khawatir. Sebenarnya itu yang saya kasih bukan racun, itu cuma vitamin. Ya, racun itu ada dalam pikiranmu yang pengen mertuamu mati. Tapi sekarang racun itu udah hilang. Udah nggak apa-apa, lanjut tinggal seminggu lagi. Buatlah seperti hari 3 minggu kemarin." "Oh begitu ya Mbak ya. Oke, baiklah." Bapak Ibu, cinta dan perhatian pada akhirnya mendatangkan berkat bukan hanya bagi dia, tetapi juga bagi mertuanya dan orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti itu. Jadi yang kedua ini, lepaskan pengampunan. Ya, kalau sampai hari ini Bapak Ibu datang di tempat ini, duduk di tempat ini, masih simpan kecewa, dendam kepada orang-orang di sekitar, jangan simpan sampah. Ya, lepasin semuanya. Itulah kenapa Tuhan Yesus pilih Bapak Ibu jadi anak-anaknya. Karena apa? Karena Bapak Ibu diharapkan jadi seperti kepanjangan tangan Tuhan. Supaya apa? Bisa mengampuni orang yang bersalah. Malu dong kalau ada orang Katolik, orang Kristen, tapi punya dendam yang luar biasa. Dia berarti lebih hebat daripada Tuhan. Tuhan aja mau mengampuni. Kok kita bilang, sampai gua mati gak akan gua ampuni dia. Wah, itu kan bukan perkataan dari orang pengikut Yesus ya. Nah, jadi itu yang kedua Bapak Ibu. Lalu yang ketiga. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah taat pada perintah Tuhan. Setelah semua luka batinnya bersih, maka kemudian Yesus bilang sama si orang lumpuh tadi, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Di pikiran orang itu tadinya waktu masih ada sampah ya, di pikiran itu adalah saya sembuh kalau saya nyemplung ke dalam kolam. Tetapi setelah semua bersih, dia mengampuni orang-orang di sekitarnya, udah ada cuma damai sejahtera. Begitu Yesus bilang, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah," dia langsung lakukan. Dia nggak nanya lagi, "Kok saya nggak dicemplungin Tuhan?" Kenapa? Karena pikiran itu udah lepas dari dalam diri dia. Yesus suruh apa, dia kemudian ikutin, lakukan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, pasti ada perubahan yang luar biasa dalam kehidupannya. Ya, Bapak Ibu masih ingat kisah tentang Petrus udah cari ikan semalam suntuk, ternyata tidak dapat ikan. Ya, besok paginya Yesus datang, injak perahu Petrus, bawaan firman di sana. Sesudah itu dia bilang sama Petrus, "Petrus, sekarang tebarkan jalamu ke tengah."
Tuhan sudah berkali-kali aku ke sana tapi nggak dapat ikan. Tapi karena hari ini engkau yang suruh, okelah aku mau. Begitu dia tebarkan ke tempat yang sudah berkali-kali dia tebarkan semalam itu, tiba-tiba jaringnya mendapatkan ikan yang luar biasa banyaknya. Ini karena apa? Karena ketaatan mendatangkan berkat. Nah Bapak Ibu, saya pernah dengar satu cerita. Jadi waktu itu Timor masih di bawah kekuasaan Portugis. Ya, kemudian Indonesia berusaha untuk merebut ya, Timor kembali. Maka mereka mengirimlah pasukan atau tentara ke Timor sana. Katanya waktu itu kalau pasukan Indonesia dikirim ke sana, yang balik lagi ke Indonesia itu cuma 25%. Sehingga orang merasa takut, para tentara itu merasa takut. Nah saat itu hidup sepasang suami istri. Ya, suaminya tentara, galaknya luar biasa sama istrinya. Ya, selalu caci maki istrinya, pukulin istrinya. Istrinya namanya Ibu Maria. Ibu Maria ini orangnya baik sekali. Ya sopan, dipukulin apapun dia hanya berdoa dalam hatinya. Nah, kemudian tiba-tiba ada kabar bahwa pasukan peleton dari suaminya Ibu Maria ini akan dikirim ke Timor. Istri-istri yang lainnya nangis semuanya. Ya, kenapa? Takut kalau suaminya itu akan mati di sana. Karena banyak yang mati karena apa? Karena ranjau di sana. Parasut turun, plak begitu sampai tanah, dua meledak. Karena ranjau ada di mana-mana. Jadi mereka takut, nangis semuanya. Ibu Maria nangis enggak? Nangis. Ya, nangis bahagia. Ya, karena untuk sementara waktu nggak ada lagi kata-kata kasar, nggak ada lagi pukulan dan lain sebagainya. Happy dong dia. Ya, puji Tuhan, haleluya. Ya, singkat cerita, nih pasukan sampai di Timor. Si suami Ibu Maria ini tugas patroli. Waktu tugas patroli ketangkep dong dia sama musuh. Ya, kalau sudah ketangkap hukumannya adalah ditembak mati. Maka dia diikat nih di pohon. Pas diikat di pohon siap untuk ditembak, itu si tentara musuhnya itu iseng-iseng dia kepalanya disenggol begini sampai kejedek ke pohon itu ya. Nah saat seperti itu suaminya ingat sakit kepalanya itu. Dia ingat bahwa dia sering lakukan itu kepada istrinya. Dia suka pukulin kepala istrinya, suka jedokin ke tembok itu. Dan setiap kali dijedokin ke tembok itu istrinya hanya teriak haleluya, plok haleluya, haleluya. Dan tanpa sadar karena setiap hari dia dengar kata itu, begitu dijedokin ke pohon itu dia teriak haleluya. Si polisi ini pasukan tentara musuh kaget. Kamu bilang apa? Haleluya. Kamu Kristen? Iya saya Kristen. Wah tamperin dong. Dia Kristen sama dengan kita. Oh begitu, bebasin dia. Dibebasin Bapak Ibu. Wah, dikasih makan, dirawat baik-baik. Nangis dia di situ. Lalu tentara bilang, musuhnya bilang, loh kok kamu nangis? Nyesal dibebasin? Enggak, kenapa nangis? Saya ingat istri saya. Dia ingat apa yang sudah dilakukan kepada istrinya di situ. Singkat cerita kemudian ada berita baru di asrama tentara itu bahwa pasukan suaminya Ibu Maria akan pulang ke Indonesia kembali. Lihat nama-namanya di situ. Wah, para istri semuanya happy. Ya, hari itu dapat kabar langsung lihat sana cari namanya ada nggak di situ. Ya, wah ada happy semuanya. Ibu Maria lagi buat nasi goreng, didengar kabar begitu, santai aja dia goreng-goreng terus. Semoga nggak ada ya. Tapi tetap dia harus pergi ke asrama sana Bapak Ibu. Dan kemudian dia pergi ke sana dicari, semoga nggak ada. Ada dong di situ namanya. Jelas-jelas di nomor 32 nama suaminya itu. Ya, kecewa dia. Pulang dia ke rumah, makan makanan bergizi, minum vitamin, siap untuk digebukin lagi. Ya, akhirnya tibalah itu mendarat itu pesawatnya. Ya, satu keluar ya yang merasa punya istri langsung papa, wah pelukan ya, dipeluk semuanya. Begitu suaminya lihat si Bu Maria saking kangennya merasa bersalah, wah dia lari kayak orang mau menyerang gitu ya. Ibu Maria sampai wah mundur-mundur seperti itu ya. Belum sampai dipeluk si suami langsung
menyeruak atau tersujud ke istrinya gitu ya. Wah, cium kakinya dan dia nangis-nangis, kemudian dia minta maaf di situ Bapak Ibu. Ibu Maria bingung, kenapa ini terjadi? Ya, akhirnya dia peluk, kemudian dia minta maaf untuk semua kesalahan-kesalahan yang dia telah perbuat. Pertobatan terjadi Bapak Ibu. Pertobatan terjadi ini karena apa? Ada orang jahat memperlakukan orang baik dengan jahat. Tapi orang baik ini tetap baik. Akhirnya apa? Menjadi berkat bagi si jahat ini. Dan dia kemudian bertobat dengan sungguh-sungguh. Seandainya, ya, jadi waktu itu sebelumnya ceritanya kelewatan sedikit nih. Si Ibu Maria datang kepada pastor saking gak tahannya, dia bilang, "Pastor, boleh gak saya cerai? Saya udah gak tahan, pastor." Namanya pastor itu tidak boleh berbicara selain apa yang dikatakan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang tidak boleh, ya tidak boleh. Oke pastor, saya tidak akan bercerai. Saya akan berdoa untuk suami saya. Seandainya dia bercerai, ada pertobatan? Tidak, tapi karena Ibu Maria ini taat pada firman Tuhan, maka pertobatan terjadi. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kalau hari ini kita mau mengalami kesembuhan seperti yang dialami oleh orang yang 38 tahun sakit lumpuh itu, 3 hal yang harus kita ingat. Bahwa kita harus berusaha supaya Yesus melihat apa yang terjadi dalam diri kita. Dan yang kedua, kita harus mau melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Dan yang ketiga, taat pada firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang mengampuni, ampuni. Kalau Tuhan bilang berdoa, berdoa. Jangan jadi Tuhan yang lain yang membelot. Disuruh mengampuni, malah ngapain mengampuni? Ya, kalau itu yang terjadi, maka kita percaya Allah yang sudah menyembuhkan orang lumpuh itu tadi, itu adalah Allah yang sama yang saat ini kita sembah. Jadi kalau dia bisa menyembuhkan orang tersebut, maka Allah yang sama pun pasti akan bisa berbuat hal yang terbaik untuk kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, mari hari ini kita sama-sama belajar untuk menjadi seperti si orang tadi. Mungkin Bapak Ibu pernah mengatakan bahwa tidak ada orang yang peduli dengan saya. Ketika saya sakit, suami saya tidak peduli, anak-anak saya tidak peduli. Sekarang saya sudah menjadi tua, saya tidak tahu masa depan saya bagaimana. Suami saya sudah pergi, anak-anak saya jauh, tidak pernah menelpon saya, tidak pernah kasih sesuatu kepada saya. Mungkin saat ini juga usaha sudah mulai hancur, ya, ekonomi sudah gak bagus lagi. Orang gak ada yang peduli dengan saya. Dulu waktu masih makmur, semua orang menganggap saya sebagai saudara. Tapi sekarang semua tidak ada yang peduli. Bapak Ibu, sekalipun dunia tidak peduli kepada Bapak Ibu, satu pribadi, Yesus peduli dengan Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita semua ini berharga di mata Tuhan. Tidak sedetik pun dia mengalihkan pandangannya dari kita. Karena kita tahu bahwa dia Allah yang pengasih. Dia tidak pernah pilih kasih Bapak Ibu. Kalau orang lain ditolong, maka kita pun akan ditolong. Masih ingat lagunya ya? Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi. Kuasa Allah tak tersembunyi, kuasa Allah kalau saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah, tak kuasa Allah. Mari kita berdiri sama-sama Bapak Ibu, kita nyanyikan lagu itu sekali lagi Bu ya. Kita angkat satu tangan kita,
ke hadapan hadirat Tuhan. Dan tangan yang satu lagi pegang ke dada kita. Bayangkanlah saat ini Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Kita mau sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi keluh kesah dan permasalahan kita. Kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang benar, Allah yang tidak pernah pilih kasih. Kalau orang lain ditolong, kita pasti akan ditolong juga oleh Tuhan. Silakan. Mari kita nyanyikan tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami punya Allah yang luar biasa. Engkau mengetahui setiap permasalahan hidup kami. Engkau mengetahui apa yang kami alami saat ini. Kami tahu Tuhan, tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Karena tangan-Mu yang senantiasa terbuka menanti kedatangan kami. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Terima kasih Bapa. Pandanglah kami, anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini satu persatu. Engkau mengetahui setiap apapun masalah yang kami alami saat ini. Engkau mengetahui setiap hati kami yang hadir di tempat ini dengan segala luka-luka di dalamnya. Engkau mengetahui setiap pengharapan kami, pergumulan hidup kami. Mungkin Tuhan kami sama seperti pria yang 38 tahun lamanya menderita sakit. Tidak ada orang yang peduli dengan keberadaan kami. Tidak ada orang yang peduli dengan apa yang kami alami saat ini. Dan kami semua menyimpan perkara itu di dalam hati. Hanya kepahitan demi kepahitan yang saat ini kami alami Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan mata kami terbuka. Bahwa ternyata walau orang-orang di sekitar kami meninggalkan kami, tetapi Engkau Allah yang luar biasa selalu ada untuk kami. Saat ini Tuhan, kami buka hati kami. Kami buka diri kami Tuhan untuk kehadiran-Mu. Masuklah di dalam diri kami. Lepaskan semua kesombongan dalam diri kami Tuhan. Lepaskan semua kemarahan, dendam, luka batin, kepahitan yang selama ini mengikat kami. Sehingga damai sejahtera-Mu tidak pernah bisa masuk dan menguasai diri kami. Kami mau bebas Tuhan. Kami tidak mau terpenjara dengan hal-hal negatif yang selama ini kami alami. Tuhan, kami mau memberikan pengampunan kepada orang-orang yang saat ini menyakiti kami. Mungkin suami kami Tuhan, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, tetangga kiri dan kanan, mertua kami, saudara-saudara kami Tuhan.
saat ini Tuhan, kami lepaskan pengampunan untuk mereka. Biar tangan Tuhan sendiri yang akan berupaya untuk memberikan kepada kami kemenangan yang baru, sehingga kami boleh berdamai dengan orang-orang di sekitar kami. Kami tidak tahu Tuhan bagaimana caranya supaya orang-orang tersebut kembali mau peduli, kembali mau memperhatikan kami. Maka kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, saat ini dari tempat ini, ketika kami melepaskan pengampunan kepada-Mu untuk setiap orang yang menyakiti kami, hari ini kami percaya Tuhan, kuasa-Mu telah bekerja di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan diri kami seutuhnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya berkat Tuhan yang selalu baru senantiasa hadir untuk kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh setiap kita boleh diberkati oleh firman yang sudah ditaburkan. Setiap kita rindu untuk menjadi pelaku-pelaku firman, yaitu kita mau berusaha, kita mau juga untuk melepaskan pengampunan, dan yang terlebih-lebih kita mau taat terhadap setiap yang Tuhan perintahkan. Mari saat ini kita mau berikan persembahan yang terbaik untuk komunitas kita. Kita mau satu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kasih sayang-Mu bagi setiap kami. Dan kami sungguh-sungguh bersyukur kalau kami ada di dalam komunitas ini Tuhan. Saat ini Tuhan, kami sudah mendapatkan begitu banyak berkat-berkat melalui apa yang Engkau taburkan sendiri. Dan biarlah Tuhan Yesus saat ini Engkau juga memberikan kepada kami hati yang mau memberi. Dari setiap berkat yang Engkau percayakan kepada kami rindu Tuhan untuk kami boleh memberi bagi pertumbuhan dari komunitas kami, Pindoman atau Bunda Kudus ini. Diberkatilah setiap tangan-tangan yang telah Engkau percayakan untuk menjadi berkat, dan biarlah hari demi hari Tuhan segala apapun yang Engkau percayakan dalam hidup kami, pekerjaan, keluarga dan lain sebagainya, boleh menjadi berkat dan kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Ada beberapa pengumuman. Puji Tuhan, untuk Selasa tanggal 6 Juli, jadi Selasa yang akan datang, 8 ya itu, 8 Juli, kita akan berkumpul kembali di Aula Maria ini. Kita akan belajar mengenai doa dan karya sejati dari Romo Antonius Budi Wihandono. Romo Wihong ya, ini lebih terkenalnya Budi Dengan Romo Wihong. Wihong yang Ya. sangat lucu sekali. Jadi jangan lupa pastikan untuk tetap hadir dengan setia. Kalau boleh saudara-saudaranya dibawa, supaya bukan kita tok yang diberkati, tapi kita mau bawa, kita mau ajak saudara kita, keluarga kita untuk boleh mendapat berkat.
Yang kedua, Day Verbum ya ini. Day Verbum akan diadakan secara Zoom pada hari Kamis tanggal 3 Juli. Jadi 2 hari ke depan ya, besok Rabu lusa. Pukul 10 pagi. Untuk link Zoom-nya nanti bisa minta ke sekretariat dengan tema Roh Kudus, Jiwa Tubuh Mistik Kristus bersama dengan Pater Robi Wowor, yang sangat enak dan sangat jelas ketika memaparkan sesuatu. Mari semua yang rindu untuk mengenal lebih lagi firman Tuhan dan terutama untuk tema Roh Kudus, Jiwa Tubuh Mistik Kristus, kita semua boleh hadir di dalam pertemuan lewat Zoom hari Kamis yang akan datang. Kemudian saya mau tanya untuk yang hadir di tempat ini, apakah ada yang pertama kali hadir? Boleh angkat tangan yang pertama kali hadir. Saya undang untuk maju ke depan, nanti akan didoakan oleh Bu Ervina. Silakan. Gak apa-apa, ayo mari. Kemudian yang kedua yang berulang tahun bulan Juni. 1 Juni sampai dengan 30 Juni kemarin ada yang ulang tahun bulan Juni? Silakan maju, ayo Pak Rudi. Terus apa lagi? Hah? Oh ya, Jelinda. Yang baru pertama kali hadir boleh silakan di sini. Cai tolong hadir. Untuk ulang tahun ya, ulang tahun bulan Juni di sebelah kanan saya, yang baru pertama kali hadir di sebelah kiri saya. Bapak Ibu, kenapa kita selalu mengajak untuk yang baru pertama kali hadir? Supaya didoakan, supaya apa? Supaya semakin mengasihi komunitas ini dan taat, persis kayak temanya hari ini. Supaya kita boleh semakin setia dan berkumpul setiap Selasa. Untuk ada kenang-kenangan dari Bunda Kudus, silakan C. Lili. Oh, didoakan dulu ya, oke. Silakan C. Ervin. Baiklah, kita akan bersama-sama mendoakan. Anda bisa mengangkat tangannya untuk memberikan mereka yang ulang tahun pun yang pertama kali datang. Kita nyanyikan bersama. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Hip 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 haleluya. Baiklah Bapak, teman-teman semuanya, kita akan berdoa bersama-sama dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk pertemuan kami pada siang hari ini, di mana kita sudah mendapatkan firman Tuhan dan juga kita sudah akan mempelajarinya bagaimana kita akan mengasihi sesama. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Juni. Kami percaya Tuhan Kau tambah-tambahkan buat mereka kesehatan, sukacita dan sukses maupun bahagia di dalam keluarganya. Tuhan, biarlah semakin hari mereka semakin indah Kau bentuk, karena mereka begitu rajin untuk mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan itu akan tumbuh untuk menjadi benih-benih yang subur di dalam hatinya, untuk menjadi berkat bagi keluarga dan berkat bagi sesama. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang baru hadir di dalam pertemuan kami, komunitas Bunda Kudus di acara Pindoman ini. Tuhan, berikan mereka semangat, biarkan Tuhan senantiasa membimbing mereka untuk tetap bisa hadir bersama-sama dengan kami. Sebab Yesus berfirman, jika Yesus ditinggikan, akan semakin banyak orang yang datang kepadanya. Kami percaya Tuhan bahwa tuaian begitu banyak Kau kirimkan pekerja-pekerja yang senantiasa mau mendukung pelayanan kami ini, dan mereka menjadi berkat semuanya. Terima kasih Tuhan, biarlah kami serahkan doa ini bersama dengan Bunda Maria, Bunda yang tersuci. Kami ingin menyampaikan
sampaikan salam kepadanya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doa ini kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Tuhan dan pengantara kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Selamat.